Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan melanjutkan membahas tentang wirya atau usaha. Ada 5 faktor yang sangat penting untuk kemajuan meditasi para yogi. Kemarin Sayadaw telah membahas tentang sada, dan pada hari ini Sayadaw akan melanjutkan membahas tentang wirya atau usaha. Di dalam kitab bahasa Pali disebutkan ada 3 jenis usaha. Yang pertama adalah Aramadhatu, yang kedua Nigamadhatu, dan yang ketiga adalah Parigamadhatu. Kita bisa katakan bahwa Aramadhatu itu merupakan usaha yang pertama. Nigamadhatu adalah usaha yang kedua, sedangkan Parigamadhatu adalah usaha yang ketiga. Ketika kita akan mempraktekkan meditasi, maka kita memerlukan usaha yang pertama, yaitu usaha untuk bisa datang ke tempat meditasi. Apabila Anda tidak memiliki usaha, maka Anda tidak akan bisa datang ke kemari ataupun misalnya ke Myanmar, dan Anda tidak bisa mempraktekkan meditasi. Jadi, untuk mempraktekkan meditasi, Anda harus memiliki usaha yang pertama. Misalnya, Anda memutuskan untuk pergi ke hutan untuk praktek meditasi selama 1 atau 2 bulan, kemudian bisa juga mempraktekkan meditasi untuk 2-3 bulan ataupun 1 tahun. Lalu pertama-tama Anda harus mengatur keuangan Anda terlebih dahulu, mengatur pembelanjaan, tiket pesawat terbang dan sebagainya. Kemudian Anda juga harus mengatur keadaan di dalam keluarga, keadaan perdagangan Anda. Dengan adanya usaha yang pertama ini, maka Anda bisa sampai ke center. Setelah Anda tiba di pusat meditasi atau meditation center, berarti Anda memiliki usaha yang pertama ini. Saat ini ada yogi dari Myanmar, dari Vietnam, dari Thailand, juga dari Malaysia. Padahal sekarang ini adalah sangat sulit untuk yogi dari negara lain. Keadaan bisa sewaktu-waktu berubah. Tanpa keputusan yang mantap, maka Anda tidak akan bisa datang kemari. Dengan adanya keputusan yang kuat, keputusan yang mantap, maka Anda bisa sampai di pusat meditasi ini. Jadi, di sini Anda memiliki usaha yang pertama yang sangat kuat. Nigamadhatu, usaha yang kedua, ini jauh lebih kuat daripada usaha yang pertama. Ketika Anda telah berada di pusat meditasi dan mulai mempraktekkan meditasi, pasti Anda akan menghadapi 5 rintangan batin. Kamacanda, Dinamida, kemudian Byapada, Uddhacca Kukucca, juga Wicikicca. Ada kecemasan, muncul kesedihan, pikiran mengembara, juga berpikir. Kemudian ada juga keraguan-raguan, kemalasan, ataupun rasa sakit. Pada waktu Anda datang ke pusat meditasi untuk bermeditasi, Anda pasti melihat hal-hal itu. Malas, ada rasa sakit, cemas, gelisah, menyesal, ragu-ragu. Tanpa adanya usaha yang kuat, Anda tidak akan bisa mengatasi hal itu. Misalnya ketika ada rasa sakit, sebenarnya rasa sakit itu tidaklah sungguh-sungguh menyakitkan. Hanya karena Anda memiliki konsentrasi yang lebih baik, jadi Anda merasakan sakit itu menjadi lebih tajam, dan Anda merasa Anda tidak bisa mengatasinya. Sehingga setiap kali Anda mau melakukan meditasi duduk, sudah muncul kecemasan, ketakutan, karena rasa sakit yang menyiksa itu. Hanya jika Anda memiliki usaha yang kuat,
Anda bisa mempraktekkan meditasi duduk untuk selama 1 jam, bahkan 2 jam, dan bisa melakukannya di sepanjang hari itu. Sesungguhnya rasa sakit itu tidaklah benar-benar serius. Kadang-kadang ada rasa sakit di kepala, di dada. Di sana ada rasa sakit, juga ada ketegangan. Mungkin juga ada rasa panas, rasa tidak nyaman. Tetapi sesungguhnya rasa sakit itu bukanlah sesuatu penyakit yang serius. Itu terjadi karena Anda memiliki konsentrasi yang baik dan Anda bisa melihat sifat alami dari jasmani ini. Semuanya itu bergantung dari pengerahan usaha Anda. Beberapa yogi yang bisa mengerahkan usaha dengan gigih, mereka mampu mengatasi rasa sakit itu. Tetapi beberapa yogi yang mengalami rasa takut, ketakutan, mereka akhirnya tidak bisa mengatasi rasa sakit itu. Bahkan telah praktek selama 1 tahun, 2 ataupun 3 tahun. Mereka tetap tidak bisa mengatasi rasa sakit itu karena mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap rasa sakit tadi. Sayadaw menceritakan, ketika pertama kali Sayadaw pergi untuk berlatih meditasi. Setelah Sayadaw mendengarkan instruksi meditasi yang diberikan oleh Yang Arya Mahasi Sayadawji, ketika beliau berjalan menuju ke Dhamma Hall, beliau berpikir pasti beliau akan menghadapi banyak rasa sakit. Karena beliau harus duduk bersilang kaki, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pangkuan. Padahal beliau tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Ketika beliau masih muda, meditasi hanyalah dilakukan selama 20 menit. Tetapi dalam retret meditasi ini, setiap kali duduk harus dilakukan selama 1 jam dan dilakukan sepanjang hari. Sayadaw berpikir pasti beliau akan melihat banyak rasa sakit. Beliau berpikir untuk memindahkan posisi tubuhnya. Kemudian Sayadaw berpikir, kalau beliau melakukan pemindahan posisi ini, kalau beliau takut menghadapinya, maka pasti di dalam masa-masa itu beliau akan terus menghadapi rasa sakit tadi. Oleh karenanya, Sayadaw memutuskan untuk tidak menggantikan posisi tubuh pada saat menghadapi rasa sakit. Kadang-kadang beliau merasa sangat tersiksa untuk menghadapi rasa sakit itu, sampai hanya menunggu jam berbunyi saja. Ingin sekali membuka mata dan ingin sekali menggantikan posisi duduknya. Tetapi Sayadaw memiliki keputusan yang mantap, beliau tidak akan membuka mata, tidak akan menggantikan posisi duduk beliau. Tetapi memang beberapa kali karena rasa sakit yang sangat tidak tertahankan, beliau ada sedikit menggerakkan tubuh beliau. Dalam beberapa hari saja, Sayadaw sudah bisa mengatasi rasa sakit itu. Setelah 1 minggu, meditasi duduk menjadi sangat mudah bagi Sayadaw. Konsentrasi Sayadaw juga berkembang. Sayadaw juga mendapatkan kebahagiaan Dhamma. Yogi kadang-kadang ketika melihat pikirannya mengembara atau berpikir, menjadi sangat cemas. Demikian pula ketika terjadi rasa sakit atau badannya bergoyang, kemudian juga menghadapi rasa mengantuk. Juga melihat nafsu keinginan, lalu gambaran-gambaran, mereka menjadi mencemaskan hal itu. Sesungguhnya ketika melihat hal itu semua, Anda perlu untuk mengerahkan usaha yang kedua
untuk mengatasi rintangan-rintangan tadi. Itu adalah Nikamadatu atau pengerahan usaha yang kedua. Jika Anda memiliki pengerahan usaha yang kedua ini, maka Anda akan mampu untuk mengatasi semua kesulitan yang Anda hadapi. Anda akan mampu mengatasi kemalasan Anda, juga niwarana-niwarana yang ada. Setelah itu, Anda memerlukan pengerahan usaha yang ketiga, Parikamadatu. Sesungguhnya tujuan Anda berlatih meditasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan pandangan terang, untuk memahami nama dan rupa, untuk memahami anicca, dukkha, dan anatta, untuk melihat pengetahuan pandangan terang secara lebih jernih, sampai akhirnya bisa mencapai pembebasan sejati atau nibbana. Untuk bisa maju di dalam praktek meditasi, Anda memerlukan pengerahan usaha yang ketiga ini. Ada beberapa yogi yang tampak cerdik, tetapi mereka tidak memiliki usaha yang gigih. Ketika seseorang belajar bermeditasi, walaupun ia tidak cukup cerdik, tetapi ia memiliki keyakinan yang kuat dan usaha yang gigih, maka dia pasti akan mengalami kemajuan. Yogi yang tampak cerdas, setelah mempraktekkan untuk 1 minggu atau 10 hari, kemudian mereka tidak datang kembali untuk praktek, karena mereka tidak memiliki wirya atau usaha yang gigih. Kalau tidak memiliki wirya, bagaimana kita bisa mendapatkan kemajuan dalam praktek meditasi ini? Walaupun mungkin ia sangat cerdas sebagai dokter, insinyur, jutawan, presiden, bahkan presiden sekalipun, tanpa pengerahan usaha yang kuat, tidak akan bisa mencapai kemajuan di dalam meditasinya. Ketika yogi menjumpai kesulitan, lalu menyerah, bagaimana bisa mengalami kemajuan? Sayadaw selalu mengatakan, jika Anda melihat atau menjumpai kesulitan pada saat mempraktekkan meditasi metode Mahasi ini, kemudian Anda pergi ke praktek meditasi yang lain, misalnya Cittanupassana, atau Anda mempraktekkan meditasi Samatha. Sayadaw selalu mengatakan, jika Anda tidak memiliki wirya yang tangguh, seberapa banyak pun Anda berganti guru meditasi atau berganti pusat meditasi, Anda tetap tidak akan pernah mengalami kemajuan. Anda seharusnya harus memahami tujuan meditasi Anda, yaitu untuk mengurangi kilesa. Pada saat Anda menjumpai kesulitan yang terasa sangat menyiksa, Anda sudah tidak bisa mengatasinya. Pada saat Anda mampu mengatasi kesulitan tadi, maka Anda dalam melakukan meditasi duduk yang berikutnya tidak akan merasakan kesulitan lagi. Anda akan mampu untuk duduk selama 1 jam. Ketika muncul kesulitan, Anda mampu untuk melakukan pengamatan. Pada waktu Anda menjumpai kesulitan, ini memang diperlukan pengerahan usaha. Untuk bisa mengatasi kesulitan Anda harus menggunakan pengerahan usaha yang ketiga. Pada saat ada pikiran yang mengembara, berpikir, rasa sakit, ataupun kebingungan. Ketika
Anda menghadapi banyak kesulitan pada saat Anda mempraktekkan meditasi, maka Anda harus memiliki jenis usaha yang ketiga. Misalnya Anda memutuskan untuk praktek setahun. Baik, Anda tetap akan memenuhi untuk mempraktekkan 1 tahun itu. Atau jika Anda memutuskan untuk praktek 2 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun, baik, Anda akan dengan keputusan mantap menjalankannya. Sekali lagi, ini bisa terjadi kalau Anda memiliki keputusan yang mantap. Sebelum Anda bisa sampai pada tujuan akhir Anda tidak akan pernah menyerah. Ini bisa tercapai kalau Anda memiliki pengurahan usaha yang kuat, yang gigih. Sebelum tujuan akhir tercapai, tidak akan pernah menyerah dalam berusaha. Ada beberapa biku yang mempraktekkan meditasi di hutan selama bertahun-tahun. Sayadaw menceritakan tentang seorang sayadaw yang kemudian terkenal dengan nama Nibinda Sayadaw. Pada saat pertama kali beliau pergi ke hutan, beliau belum memiliki nama. Beliau hanya disebut sebagai Sayadaw saja. Saudara tua dari Sayadaw ini juga menjadi seorang biku. Mereka pergi ke hutan untuk mempraktekkan meditasi. Pada waktu mereka mau pergi ke hutan untuk bermeditasi, terlebih dahulu mereka mendapatkan nasihat untuk mempraktekkan meditasi di hutan. Pada waktu itu ada beberapa biku yang memang sudah mengakhiri praktek meditasinya. Jadi Sayadaw ini kemudian tinggal sendiri di hutan. Pada saat itu saudara Sayadaw yang tinggal di hutan itu mengatakan bahwa ini adalah kali pertama beliau mempraktekkan meditasi di hutan. Waktu itu beliau sangat bersedih karena biasanya beliau tinggal bersama banyak orang. Sekarang hanya tinggal sendiri, seorang diri saja. Di malam hari, kesedihan ini bertambah karena beliau harus mengatasi kesendirian di malam hari. Kemudian keesokan paginya, ketika pergi menerima dana makan, beliau hanya menerima nasi saja, tanpa kari, tanpa lauk. Karena penduduk di sekitar desa itu adalah penduduk yang miskin. Mereka hanya bisa mempersembahkan nasi saja tanpa lauk. Jadi Sayadaw harus memakannya dengan ditambah air. Setelah beberapa minggu, barulah beliau mendapatkan kari atau lauk. Kemudian ada beberapa umat yang melihat bahwa Sayadaw ini tinggal di hutan dan tidak tinggal di kuti tetapi tinggal di bawah pohon. Kemudian ada seorang umat yang mau mempersembahkan kuti kecil yang terbuat dari bambu. Kemudian setelah kuti ini selesai dibangun, umat yang mendanakan itu menuliskan kata-kata Nibinda, yang artinya adalah tidak ada ketertarikan pada hal-hal duniawi. Setelah kuti itu selesai keseluruhannya, dituliskan Nibinda ini. Ini adalah pengalaman yang pertama. Pengalaman yang sangat sulit bagi Sayadaw. Tetapi beliau sama sekali tidak menyerah. Walaupun tidak mendapatkan makanan yang memadai, hanya nasi, beliau tetap bertahan selama bertahun-tahun.
Karena tujuan utamanya adalah mau melihat Dhamma. Beliau meninggalkan keluarga dan meninggalkan kesemuanya. Beliau hanya ingin melihat Dhamma ajaran Buddha. Tetapi memang diakui ada yang tidak mampu untuk bisa melihat Dhamma ajaran Buddha ini. Yang Arya Mahasi Sayadaw pada saat beliau mau pergi mempraktekkan meditasi, saat itu beliau tidak memiliki sandal, tidak memiliki uang. Beliau hanya pergi berjalan, terus berjalan. Dari tempat beliau tinggal menuju ke tempat beliau akan berlatih meditasi. Hanya berjalan. Beliau hanya membawa jubah dan bowl beliau. Terus berjalan. Pada waktu itu ada umat yang melihat beliau berjalan dan umat itu mengendarai mobil. Kemudian umat itu berhenti dan mengatakan agar menggunakan mobil itu. Kemudian Mahasi Sayadaw mengatakan bahwa beliau berjalan karena tidak ada uang. Lalu umat itu mengatakan, kami sudah paham, silakan naik. Karena mereka, umat itu ingin melakukan perbuatan baik, maka mengundang Sayadaw untuk ikut dengan mobilnya. Ketika Mahasi Sayadaw pergi mempraktekkan meditasi, beliau praktek secara dutangga. Beliau tinggal di pekuburan, di area pekuburan, hanya berjalan. Kemudian ketika sampai di wihara pun beliau tidak bisa makan karena nasinya berbau tidak sedap, kemudian juga kasar. Kadang-kadang di wihara itu pun tidak bisa tinggal dengan nyaman, tidak ada bantal, tidak ada kelambu. Kemudian pada waktu itu ada seorang Sayadaw lain yang memberikan obat kepada Mahasi Sayadaw. Sayadaw itu mengatakan bahwa di sini banyak penyakit malaria. Dan obat ini adalah obat yang sangat baik untuk mengatasinya. Sayadaw tadi mengatakan bahwa obat ini akan sangat berguna. Karena obat ini sangat bagus. Lalu obat itu diterima oleh Mahasi Sayadaw. Beliau berjalan selama berbulan-bulan. Pada awal perjalanan beliau, Mahasi Sayadaw berangkat berdua. Tetapi Sayadaw yang lainnya akhirnya memutuskan tidak ikut serta. Sayadaw tetap berjalan tanpa sandal, tanpa uang, tanpa payung. Pada waktu itu, Sayadaw akan praktek di tempat Tampulun Sayadaw. Juga beliau praktek ke tempat Mingun Sayadaw. Waktu itu beliau berjalan selama 4 bulan. Di perjalanan beliau berpindah patah, kemudian makan di tempat seadanya, tidur pun hanya di bawah pohon. Perjalanan dari tempat menuju ke tempat Tampulun Sayadaw dari tempat Mingun Sayadaw ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Tempat Mingun Sayadaw adalah di Myanmar Selatan, sedangkan tempat Tampulun Sayadaw ada di utara Myanmar. Pada saat itu, jika orang tidak memiliki keputusan yang mantap untuk melakukan sesuatu, maka akan sulit. Jadi, ketika akan melakukan sesuatu, haruslah memiliki sadar atau keyakinan yang kuat dan keputusan yang mantap. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa. Dengan keputusan yang mantap ini,
mereka akan bisa berusaha dengan gigih. Karena mereka juga mempunyai keinginan untuk membagikan apa yang sudah dicapai. Pada saat mereka praktek, pasti mereka akan bisa mencapai kemajuan dalam meditasinya karena memiliki keputusan yang mantap dan usaha yang gigih. Pada waktu masih Sayadaw praktek, beliau kadang-kadang untuk beberapa malam bahkan tidak tidur. Beliau mempraktekkan meditasi duduk, juga meditasi jalan. Sehingga beliau bisa memiliki pemahaman tentang meditasi ini dengan jernih. Sehingga pada waktu beliau mengajar pun, beliau mengajarkan meditasi ini dengan jernih, juga dengan pengerahan usaha. Itulah tadi tentang wirya. Jadi Sayadaw telah menyelesaikan pembahasan tentang sada dan wirya. Besok Sayadaw akan melanjutkan membahas tentang panya. Sayadaw mengakhiri sampai di sini untuk malam ini. Sadu, sadu, sadu.